Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wevi Sri Rahayu, NPM 20.112.11.12.02, Matkul Teknologi Digital. Di video kali ini, Wevi akan menceritakan tentang permasalahan korupsi. Latar belakang masalah. Koprol dalam artian adalah para pemimpin dan ahli politik yang saling membenarkan persepsi sendiri dan mementingkan diri sendiri atau golongan sehingga rakyat kecil menjadi bingung dan terjadi KKN atau korupsi kolusi dan nepotisme yang semakin lama semakin marak dan semakin sulit untuk menumpasnya. Permasalahan ini memang bukan merupakan masalah yang baru, tapi sungguh sangat berbahaya bagi kelangsungan negara ini. Jika pemerintah dan para ahli politik yang saling bertentangan dalam persepsi mereka serta rasa egois untuk baik modal dalam kampanye yang dilakukan dan bukan semata-mata karena rakyat, sikap ini sangat amat berbahaya sekali. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Karena dalam masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang nanti karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dan perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum untuk tetap konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab. Padahal, tindak pidana korupsi dapat membahayakan pembangunan sosial politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut, sehingga harus disadari mengaitkan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti afianya pemerintahan oleh para pencuri, di mana para bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. KPK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh dalam melakukan tugasnya seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 telah dijelaskan mengenai sanksi-sanksi dalam berbagai macam tindak pidana korupsi. Banyak faktor pendorong terjadinya korupsi, yaitu konsentrasi kekuasaan diambil dari keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat dari rezim-rezim yang bukan demokratis, gaji yang masih rendah, kurangnya sempurna peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban, sikap mental para pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang haram. Tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan, kurangnya konsentrasi di pengambilan keputusan pemerintah, kampanye politik yang mahal dan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal, ketidakadanya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakpastian yang tinggi dalam sektor privat. Korupsi meningkatkan ongkos naga karena kerugian dalam pembayaran ilegal. Permasalahan dari korupsi tersebut. Korupsi dapat dipandang sebagai fenomena politik, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ekonomi, dan sebagai fenomena pembangunan. Cara penanggulangan korupsi. 1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan
partisipasi politik, dan kontrol sosial dengan bersifat takjub. 2. Menanamkan aspirasi normal yang positif. Para pemimpin dan pejabat memberi teladan memberantas dan mencantumkan tindak korupsi. 4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas, dan menghukum tindak korupsi. 5. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur. Menurut pendapat saya dari permasalahan korupsi tadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menggunakan wewenang kekuasaannya guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok dan sangat merugikan kepentingan umum dan sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Jadi saran saya adalah hendaknya pemerintah lebih meningkatkan kontrol terhadap lembaga-lembaga yang ada dan lebih menekankan sifat independen, kemudian ikut sertakan masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan bisa diwakilkan dengan pembuatan kelompok organisasi yang sifatnya independen yang anggotanya berasal dari masyarakat, para aktivis, dan mahasiswa. Sekian dari penyampaian saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.